Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, tempat yang sangat sederhana ini, guna untuk melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik setiap hari yang telah diberikan tanggung jawab kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan untuk mempersingkat waktu, karena ini adalah tidak terlalu banyak waktunya kita berikan kepada Bapak teman kita. Jadi sebelum kita memulai aktivitas ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh hormat saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Jeneponto, Bapak Dr. Syarifuddin MPD. Dengan hormat saya persilahkan dengan membuka acara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat hadir pada kegiatan kali ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam hal ini dilakoni langsung oleh Bapak Sanai SPD. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Sanai SPD, dengan ini saya nyatakan dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kering atas kesempatannya. Dan acara selanjutnya adalah presentase oleh Bapak Sanai SPD. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, Bapak Ibu guru yang hebat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Ucapan terima kasih karena telah memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak, dan saya juga sangat-sangat berterima kasih melalui kesempatan ini. Mungkin kita bisa atau dapat berbagi pengalaman ataupun berbagi pengetahuan mengenai disiplin positif di sekolah kita ini. Baik, sebelum masuk pada persentase, saya tampilkan di layar sebuah motivasi untuk hari ini. Akan ada kebahagiaan setelah kamu berjuang, artinya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Pasti
akan ada ujungnya sebuah kebahagiaan. Itu untuk motivasi hari ini. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, persentase kami pada hari ini adalah budaya positif. Ini saya dan gambar saya yang masih tetap seperti yang dulu. Ya, tidak berubah ya. Kita masuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini yang pertama adalah menuntun. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memberikan arahan kepada kita bahwa sekiranya guru itu menuntun peserta didiknya, kemudian berbudi pekerti, kemudian sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Inilah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan avoiding, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun konsep budaya positif pada kesempatan ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, penilaian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta pendidik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru, di sini ada 5P dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa dilihat. Bagaimana Bapak Ibu guru? Dilihat ya. Jelas. Ya ini. Oke. Jelas. Miskonsepsi tentang teori kontrol by William Glasser atau Royce teori, yang dimana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baik paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey atau Principled Contract Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda memiliki dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda.
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini paradigma stimulus respon. Lanjut, jadi stimulus respon dengan teori kontrol ada perbedaannya di sini. Saya akan jelaskan. Jadi jika mana stimulus respon mengatakan realitas atau kebutuhan kita sama, maka teori kontrol mengatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi ada perbedaan. Kemudian lanjut, seorang memiliki hal yang sama, teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Next, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka perbedaannya di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut contoh berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Ini stimulus perubahan paradigma. Kemudian lanjut pada disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud disiplin positif di sini adalah disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar atau disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah yang dimaksud disiplin positif. Kemudian lanjut, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak luar untuk mendisiplinkan kita yang disebut motivasi eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yang menjadi orang yang merdeka sesuai yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Inilah disiplin positif untuk kepada murid kita. Kemudian adapun pembagian nilai-nilai kebajikan, dari yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ini saya sempat sebut beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan kreatif bernalar kritis. Jadi ini hasil diskusi ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dituangkan ke dalam disiplin positif untuk murid-murid kita.
Baik, lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhannya yaitu bertahan hidup. Jadi manusia itu punya kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu diantaranya butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, di mana kasih sayang dan rasa diterima itu diantaranya rasa yang diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Jadi manusia itu harus mempunyai harga diri, keinginan untuk yang dianggap, kemudian memimpin, beradaptasi, diikuti dan didengarkan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu adalah sebuah kebebasan. Jadi manusia itu harus mempunyai kebebasan, di mana kebebasan yang diartikan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, manusia mempunyai kebutuhan dasar yaitu kesenangan, di mana mereka ingin bermain, humor dan antusiasme, tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia, yang dimana kebutuhan dasar ini harus kita berikan kepada peserta didik kita, atau harus kita analisa kepada peserta didik kita bila mana di antara mereka ada yang satu di antara kebutuhan dasar yang tidak ada pada peserta didik kita, maka peserta didik kita pasti akan mengalami ketidakstabilan pada sikap mereka. Jadi bila mana ada siswa kita yang di luar dari kenormalan mereka, berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, dan kebutuhan dasar mereka itu ada di 5 ini. Kita bisa analisa nantinya. Oke, sebentar bertanya ya. Ya. Oke, lanjut teori motivasi. Jadi motivasi adalah, jadi kita sebagai peserta, kita sebagai pendidik untuk dituangkan kepada peserta didik nantinya, adapun motivasi yang harus diberikan. Motivasi itu adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Dibagi atas 2. Di sini adalah motivasi ekstrinsic dan motivasi intrinsik. Itu cocok. Bagus. Itu maksudnya. Oke, baik. Bapak Ibu guru, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita sebagai pendidik atau guru, seringkali kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Nah, di sini saya akan berikan sebuah pemahaman bahwa hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk perilaku negatif dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga terulang kembali. Perbedaannya di sini ada konsekuensi. Konsekuensi adalah kata yang merujuk pada setiap hasil akibat dari keputusan atau perbuatan. Kemudian ada restitusi di sini. Restitusi adalah ganti kerugian kepada korban, artinya teori kontrol yang dipakai dalam menang-menang, atau restitusi di sini adalah memperbaiki kesalahan dari peserta didik.
Ini ada perbedaannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, next ya, Bapak Ibu. Baik, ada 5 posisi kontrol sebagai sebagai pendidik atau guru di sini. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, kemudian guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu sebagai teman, guru itu sebagai pemantau, dan guru itu sebagai manajer. Jadi mungkin di antara kita yang ada di sini pasti ada tipe yang saya sebutkan tadi. Namun tipe guru yang paling ideal itu, coba kita lihat ya. Ini ada penjelasan. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat melebihi menekan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas, itu yang biasa guru katakan. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang berpikir selesai. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi ini tipe guru penghukum, maunya yang jadi. Kemudian ada tipe guru juga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini biasa kita lakukan ya Bapak Ibu guru, humoris. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak. Cocok. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini yang saya mau maksud. Terima kasih Ibu Adena. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Inilah posisi kita ketika kita menjadi teman pada peserta didik atau murid. Kemudian bila mana guru sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang ada dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek. Jadi kita sebagai guru biasa ada catatan tersendiri untuk murid-murid kita bahwa ini yang suka melanggar, ini yang baik, cerdas, dan lain-lainnya. Jadi kita selalu menggunakan catatan. Kemudian adapun yang keempat adalah pembuat rasa bersalah. Guru di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya mungkin seperti Bu Aden ini lebih lembut.
berkatanya kepada peserta didik ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini bahasa guru kepada peserta didiknya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi inilah pembuat rasa bersalah. Kemudian ada di posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gini, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Maksudnya ini keyakinan kelas yang biasa kita sebut itu ada peraturan kelas yang bahasa umumnya itu, tapi di sini yang di calon guru penggerak itu atau guru penggerak itu keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Lanjut lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi ada kesepakatan antara peserta didik dan guru di sini untuk sebuah keyakinan kelas yang dibuat. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, yang umum kita biasa laksanakan di sini adalah peraturan kelas. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jangan terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Kemudian ini ada restitusi. Jadi restitusi itu adalah mengganti atau memperbaiki dari kesalahan menjadi lebih baik. Biasanya di pengganti ya, kalau di bahasa Latin itu adalah pengganti. Dalam restitusi itu ada 3 tahapan. Yang tahapan pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian di terakhir itu menanyakan keyakinan. Ada di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas seseorang atau murid. Kemudian ada di validasi tindakan yang salah itu kita bisa bertanya, kamu punya alasan mengapa melakukan ini atau itu? Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini ada pertanyaannya ya, ada yang mesti kita katakan kepada peserta didik. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita akan bertanya kepada peserta didik, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaannya. Ini ada contoh kasus untuk restitusi. Mirna adalah siswa kelas 11 I1. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Mirna sering ngantuk dan tertidur pada saat belajar. Dan kebetulan tadi Mirna tertidur pada jam pelajaran matematika.
Ini mudah-mudahan tidak ada Mirna di namanya di kelas atau? Ya, ada pun. Ya, di sini contoh kasus ini Mirna sering tertidur. Ya, Mirna sering tertidur. Kemudian kita akan memvalidasi memvalidasi tindakan yang salah. Kita akan bertanya kepada si Mirna, apa alasannya Mirna kenapa sering tidur, misal gitu. Oke, Mirna akan menjawab, mungkin semalam dia sering main HP sampai subuh. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan kelas. Apakah di dalam kelas kita, keyakinan kelas yang kita sepakati, apakah tidur dalam kelas diperbolehkan? Itu keyakinan kelas. Iya, silakan. Biasanya itu kalau ada siswa seperti itu, biasanya guru biasanya tidak bilang begitu. Iya. Biasanya guru tidak menanyakan yang begini, langsung kasih air kerja bangun. Itu bukan sana ya. Iya. Ya, langsung kan. Itu bagian daripada guru penghukum, kayaknya itu penghukum deh. Iya, guru penghukum itu. Ini ya, restitusi dia tidak tahu kalau ditanya. Iya, wajar Bu. Jadi guru semacam ini adalah bagian daripada guru penghukum, tidak menanyakan, langsung memberi hukuman. Iya, harusnya guru itu harus menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kenapa bisa tertidur, kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya, apakah keyakinan kelas itu tidur di kelas diperbolehkan. Dipahami ya Bapak Ibu? Lanjut. Baik. Kalau kita pakai di restitusi, kita tanya dengan pertanyaan begini, apakah ada seperti lain sama siswa ini? Karena memang jam-jam begini kan kita boleh. Nanti memang jadi mungkin satu dua selesai dan lain-lain. Iya, luar biasa nih Bu Adena. Iya, saya senang sekali. Jadi kita buat dulu keyakinan kelasnya Ibu. Kalau tidur bisa diperbolehkan dalam kelas, lanjut tidurnya. Akan tetapi kalau di keyakinan kelas itu semua siswa mengatakan bahwa di kelas itu tidak boleh tidur, itu Bu sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama bahwa dilarang tidur di kelas. Paham ya? Ibu Adena mungkin saya bisa restitusi. Paham. Kita sebagai Mirna, kalau saya sebagai gurunya. Oke. Iya. Jadi begitu ya Ibu. Bila mana siswa kita dapatkan di kelas, ya ini yang umum, ini yang umum. Kita sebagai, makanya di sini ada 5 posisi guru itu. Di antaranya ada manajer yang terakhir, ada penghukum, ada pembuat bersalah, ada yang manajer, ya berteman, dan sebagai pengawas ya, atau pemantau. Baik Bapak Ibu Guru, lanjut lagi dari contoh kasus ini. Mirna sering tidur di kelas, ternyata membawa aura tanya jawab kepada kita. Iya. Bu Adena, itu tadi kan kasusnya mungkin dari guru matematika ya mungkin. Oh iya. Oke, saya Iya, harusnya kalian ini. Saya kira guru olahraga, tapi kalau sudah ini Baik, ada kesalahan teknis pada layar. Masuk pada penutup. Jadi penutup di sini dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan nilai-nilai sosial yang baik. Guru mampu merefleksi dirinya
dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi manusia mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik, inilah kata terakhir dari saya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan diri untuk presentasi saya sebagai diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, bahwa mari kita bergerak dan menggerakkan dan berbuat baik untuk sekolah kita. Setidaknya budaya positif ini kita terapkan di sekolah ataupun di kelas. Dan akhir kata demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,